Shalom. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kami menyerahkan setiap waktu kami untuk boleh melayani Tuhan. Kami rindu bahwasannya lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh memberkati teman-teman, baik teman-teman yang ada dimanapun, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja. Mari kita saksikan ibadah ini dengan penuh kerinduan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan iman kita bahwasannya kita percaya Tuhan mendengarkan setiap kerinduan kita. Lebih sungguh-sungguh lagi kita datang kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita siapkan hati kita, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat semua karunia sempurna-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang akan terus menuntut setiap ibadah kami, karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang suci, Allah yang mulia. Engkau kudus Tuhan, bahkan Engkau disanjung sembah sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Ini rindu kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia.
Tapi kami punya Tuhan yang tak terbatas. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan kami Tuhan menaikkan ucapan syukur kami dengan kerinduan kami di hadapan Tuhan. Dan kerinduan kami adalah Tuhan boleh terus menyenangkan hatimu lewat setiap hal yang kami kerjakan, lewat setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Karena kami mau katakan, kami mencintai Engkau lebih dari segala apa yang ada Tuhan. Ini kami anak-anak mudamu, ini kami anak-anak mudamu yang akan dimenangkan bagi nama Tuhan, dan yang akan memenangkan banyak jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Kami tahu Tuhan, keadaan sekarang ini membuat kami berwaspada, tapi kami percaya bahwasannya kuasa darah-Mu yang akan melindungi kami dan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau layak untuk menerima segala pujian. Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, serukan haleluya. Mari kita serukan haleluya di hadapan jemaat-jemaat, bahkan anak-anak muda yang ada dimanapun kalian berada, sama-sama kita katakan amin. Yes, glory bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, masih tetap semangat untuk melayani Tuhan lewat pujian-pujian kita, amin. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, yes.
Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Asyiklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kita yang bersyukur pada malam hari ini? Berapa banyak kita yang menyatakan bahwasannya Tuhan begitu mengasihi kita, angkat tangannya. Tuhan begitu mengasihi kita, tidak pernah sama seperti dunia ini mengasihi kita. Mungkin teman-teman merasakan kerinduan yang sama dengan kami semua yang ada pada malam hari ini. Kita tahu keadaan saat ini membuat kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Buat semua waktu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, membuat kita tidak bisa ibadah gabungan, mungkin membuat kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi tetap yakinkan dan percaya bahwasanya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Terus imani dan terus yakini bahwasanya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, senantiasa mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan memiliki janji yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Tetap yakin dan percaya. ku percaya semua untuk kebaikanku.
menjelajahi. Kami menanti setiap jawaban dari setiap doa kami. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami, mau siapkan pendengaran kami untuk siap menerima kebenaran daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak muda-Mu boleh menjadi pribadi yang siap menerima firman itu dengan segenap hati kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di hati kami. Sebab di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yes. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Malam hari ini kita bersyukur karena kita melaksanakan ibadah online secara perdana. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada malam hari ini akan memberkati kita semua. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi yang kita alami, saya tahu bahwa Tuhan sementara bekerja buat kita. Kita sebagai orang-orang muda, saya percaya bahwa kita jangan hilang semangat kita untuk melayani Tuhan. Jangan hilang semangat kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, pada malam hari ini sesuai dengan tema kita tahunan, yaitu Extreme Impact atau berdampak yang besar. Nah, malam hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya akan membawa sebuah firman Tuhan yang berjudul Iman yang Berdampak. Saya percaya firman Tuhan ketika saudara-saudara mendengar dengan hati yang sungguh-sungguh, saya percaya, saya rindu biar firman Tuhan menguatkan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, bagaimana dua orang bersaudara yang bernama Orville dan Wilbur Klein. Mereka adalah dua bersaudara yang menciptakan sebuah pesawat modern, saudara-saudara. Dan saya percaya ketika mereka merencanakan dan merancangkan bagaimana mereka akan menciptakan sebuah pesawat modern, saya tahu bahwa mereka pasti mengalami tekanan demi tekanan. Banyak orang beranggap bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Namun keyakinan mereka bahwa mereka pasti akan bisa menciptakan pesawat modern. Nah teman-teman, saya percaya bahwa kita sekarang ini menikmati yang namanya pesawat. Kita bisa melihat bagaimana manusia yang berapa puluh tahun yang lalu mereka terbatas gerak mereka. Mereka ketika pergi dari satu tempat ke tempat yang lain butuh waktu yang lama. Karena dua bersaudara ini ketika menciptakan pesawat, kita sekarang ini bisa pergi ke satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat singkat. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana dampak atau keyakinan mereka untuk menciptakan sebuah pesawat, dan pada hari ini kita juga bisa menikmati apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka rancangkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada satu tokoh yang kita akan pelajari pada malam hari ini, yaitu Abraham. Saudara-saudara, kita kalau melihat tokoh yang bagaimana Abraham, dia memiliki dampak yang begitu besar di dalam orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dampak yang dilakukan oleh Abraham bukan saja orang percaya, orang Kristen, tetapi juga orang Yahudi, orang Islam. Bagaimana mereka percaya Abraham sebagai bapa orang beriman. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Abraham. Saya akan mengajak saudara-saudara buka di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 19. Namun saya akan membaca 2 ayat saja, saudara-saudara akan membaca ayat-ayat selanjutnya. Tapi kita akan fokus pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudara, mari perhatikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim, lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Apakah Abraham berdalih dengan Tuhan? Firman Tuhan katakan Abraham taat keluar dari tanah Ur Kasdim. Kita tahu sendiri ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, ia meninggalkan sanak saudaranya, ia meninggalkan orang tuanya. Ada satu kesedihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abraham ketika keluar dari tanah Ur Kasdim. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tetapi janji Tuhan kepada Abraham bahwa Allah selalu akan menyertai Abraham.
Saudara-saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, Allah menyertai Abraham. Ada satu ketaatan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Abraham. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau berdampak yang besar, kalau kita sebagai orang muda mau memiliki dampak yang besar, mari kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Dia memiliki ketaatan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memiliki dampak yang besar buat di sekeliling kita, buat kota kita, buat komunitas kita, yang pertama saya mau bagikan buat kita malam hari ini, milikilah ketaatan di dalam hatimu. Saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat dari negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan saudara-saudara, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham tidak tahu tempat yang ia tujui. Kalau Abraham mengerti tempat yang ia tuju ada tempat yang nyaman, tempat yang bagus, mungkin saja Abraham langsung pergi. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini katakan Abraham tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tetapi sesungguhnya ketika Abraham mendengar firman Allah, suara Allah, Abraham langsung taat dan keluar dari tanah Ur Kasdim. Ada satu ketaatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abraham. Dia meninggalkan sanak saudaranya, saudara-saudara sekalian. Dia meninggalkan orang tuanya. Tetapi sesungguhnya apakah Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim? Apakah Abraham berjalan sendiri, saudara-saudara sekalian? Apakah Abraham berjalan sendiri? Saudara-saudara tahu ketika Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, kota Ur Kasdim adalah kota yang paling aman. Di luar Ur Kasdim ada banyak orang yang jahat. Saudara-saudara, Abraham keluar dengan membawa istrinya, membawa budaknya. Mungkin ada harta yang dia pegang. Di luar Ur Kasdim, begitu orang-orang jahat untuk mau mencuri segala macam yang dimiliki oleh Abraham. Tetapi firman Tuhan datang kepada Abraham. Abraham tidak berjalan sendiri, saudara-saudara. Ada janji-janji Tuhan yang diberikan oleh Abraham. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 12, saudara-saudara yang terkasih, saya membagikan ada 7 janji. Saya akan membacakan dengan cepat. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang dan memberkati engkau, mengutuk orang-orang dan mengutuk engkau. Saudara-saudara, perhatikan yang ke-7 janji Tuhan kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, dia memiliki satu ketaatan yang begitu luar biasa. Dan janji Tuhan menyertai Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Oleh Abraham seluruh umat manusia mendapatkan berkat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Abraham, perjalanan kehidupan Abraham, kurang lebih hampir 100-an tahun dia ada di dunia ini. Bagaimana mungkin Abraham membagi-bagi berkat di seluruh umat manusia? Kalau kita melihat abad-abad perjanjian lama, tidak ada transportasi yang modern. Bagaimana dia bisa keliling dunia dengan begitu cepat? Lalu dia membagikan berkat. Tetapi firman Tuhan katakan, mari perhatikan di dalam Kejadian 12, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat seperti apa, saudara-saudara sekalian? Abraham, ketika janji datang kepada Abraham, dia mempunyai anak yang bernama Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan 12 suku.
di dalam suku Yehuda dan Daud. Dan ketika Mesias datang ke dalam dunia itu Yesus Kristus, keturunan Abraham, dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, yaitu berkat keselamatan. Perhatikan saudara-saudara sekalian, ketika Abraham taat, dia memiliki dampak yang begitu luar biasa. Seluruh umat manusia mendapatkan berkat, yaitu keselamatan. Saudara-saudara, saya mau katakan pada malam hari ini, kalau engkau menjadi berkat, mau jadi dampak yang besar, taat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa ratus tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Edward Kimber. Dia adalah seorang sol sepatu, tetapi kecintaannya kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan memanggilnya untuk melayani Tuhan, dan dia terlibat dalam melayani anak-anak kaum remaja, saudara-saudara. Dan tiap minggu, karena dia begitu mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa, dia melayani Tuhan. Dia mengajar anak-anak, membawa anak-anak remaja kepada Kristus. Dan anak-anak yang datang kepadanya sangat diberkati. Satu kali ada seorang anak yang gagal. Dia datang ke persekutuan yang diadakan oleh Edward Kimber. Kebiasaan mereka ketika menutup sebuah persekutuan, Edward Kimber akan menunjuk seseorang untuk berdoa tutup, saudara-saudara. Dan Edward Kimber menunjuk seorang anak ini karena anak ini dia gagal. Ketika dia berdoa dengan berpatah-patah, saudara-saudara sekalian. Dan semua teman-temannya tertawakan dia, saudara-saudara. Dan anak ini merasa malu. Anak ini betul-betul merasa malu, dan dia berjanji di dalam hatinya, aku tidak akan kembali lagi kepada persekutuan ini. Dan dia tidak kembali lagi bergabung bersama-sama dengan persekutuan yang dilakukan oleh Edward Kimber. Tetapi Edward Kimber memiliki satu kerenduan untuk mengasihi anak tersebut. Sepanjang minggu Edward Kimber mencari anak itu. Dan saudara-saudara, ketika Edward Kimber mendapat alamatnya, Edward Kimber pergi mendapati dia, lalu mengajar dia dengan baik. Nah, saudara-saudara, Edward Kimber berjanji bahwa dia akan mengajar anak tersebut untuk lancar membaca firman Tuhan, untuk lancar beribadah, untuk lancar berdoa. Tetapi Edward Kimber katakan, engkau harus punya komitmen untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Saudara-saudara, pada hari itu anak tersebut memiliki komitmen untuk mau bergabung bersama-sama dengan Edward Kimber. Dan satu kali ibadah mulai dilakukan, saudara-saudara. Roh Allah sementara bekerja di anak tersebut. Roh Allah memenuhi anak tersebut. Lalu anak tersebut mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Ada keselamatan yang terjadi dalam anak tersebut. Allah mengubah dia, saudara-saudara. Dan Allah memakai dia dengan begitu luar biasa, menjadi seorang pengkhotbah dengan begitu luar biasa, memenangkan banyak jiwa. Anak tersebut yang bernama D.L. Moody. Saudara-saudara, D.L. Moody dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang menerima Kristus. Dan datang seorang pemuda yang begitu jahat, penuh dengan dosa. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang diadakan oleh D.L. Moody, anak itu tersungkur di bawah kaki Tuhan, menangis akan dosa-dosanya, minta ampun kepada Tuhan. Dan Roh Allah menjamah dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Allah mengubah anak tersebut yang tadinya berdosa. Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan mengubah seluruh kehidupan anak tersebut. Dan Tuhan memakai dia dengan begitu luar biasa. Dan banyak orang dimenangkan oleh anak tersebut. Saudara-saudara, anak tersebut bernama F.W. Meyer. F.W. Meyer dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tiap-tiap hari dia menyampaikan firman Tuhan.
Dia mengadakan KKR demi KKR. Dan banyak orang dimenangkan oleh Tuhan melalui FB Mayor. Nah, ada seorang anak yang begitu emosional. Temperamen begitu emosional. Cepat emosi. Ketika dia melihat, dia mengikuti KKR yang diadakan oleh DL Moody, FB Mayor, Dia sadar bahwa Tuhan sementara menjamahnya. Dan dia berdoa kepada Tuhan untuk mengubah seluruh kehidupannya. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak tersebut dijamah sama Tuhan. Dan Tuhan juga memakai anak tersebut dengan begitu luar biasa. Kalau khotbahnya berapi-api di hadapan Tuhan. Dan setiap orang mendengar begitu disentuh oleh Tuhan. Melalui anak tersebut yang bernama Johnny Chapman. Saudara-saudara, Chapman menyampaikan firman Tuhan dengan berapi-api. Dan ketika berkhotbah ada begitu banyak orang dimenangkan oleh Tuhan. Dan ada seorang anak pemuda yang begitu berdosa datang di hadapan Tuhan ketika mengikuti KKR yang dilakukan oleh Chapman. Dan Allah juga menjamah anak tersebut. Dan anak tersebut diubahkan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai tersebut. Dia bernama Billy Sunday. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Billy Sunday tiap-tiap bulan melakukan KKR demi KKR. Ada seorang anak yang suka bermain basket. Dan orang tuanya adalah majelis gereja, pengeriknya gereja, saudara-saudara. Suatu kali orang tuanya katakan kepada anak tersebut, engkau harus pergi mengikuti KKR yang diadakan oleh Billy Sunday. Karena anak tersebut tunduk kepada orang tua. Lalu anak tersebut pergi mengikuti ibadah yang dilakukan oleh Billy Sunday. Saudara-saudara, ketika Billy Sunday sementara menyampaikan firman Tuhan, Billy Sunday tunjuk kepada anak tersebut, bertobatlah. Tunjuk kepada anak tersebut ketika dia duduk di depan. Hari pertama, hari kedua, anak tersebut tidak mau duduk lagi di depan. Dia duduk di belakang. Tapi firman Tuhan datang kepada tersebut dan Billy Sunday tunjuk lagi anak tersebut di belakang. Engkau harus bertobat. Lalu jangan-jangan dia pikir Tuhan sementara menjamah saya, atau Tuhan sengaja tunjuk kepada saya. Lalu dia berpikir, hari ketiga saya akan ikut, saya akan duduk di samping. Saudara-saudara, ketika Billy Sunday sementara menyampaikan firman Tuhan hari ketiga, Billy Sunday dengan hal yang sama tunjuk kepada anak tersebut, bertobatlah. Seketika itu pun juga anak itu disentuh sama Tuhan. Dia diubahkan. Seluruh kehidupannya diubahkan. Saudara-saudara tahu anak tersebut yang bernama Billy Graham. Saudara-saudara, Billy Graham bukan saja ratusan orang dimenangkan, ratusan juta, tetapi jutaan orang dimenangkan oleh Billy Graham. Jutaan orang dibawa oleh Billy Graham. Dia kita berkhotbah, ada banyak orang dimenangkan oleh Billy Graham. Dan dampaknya begitu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mau kita flashback. Siapa yang menangkan Billy Graham? Billy Sunday. Siapa yang menangkan Billy Sunday? Johnny Chapman. Siapa yang menangkan Chapman? FB Mayor. Siapa yang menangkan FB Mayor? DL Moody. Saudara-saudara, siapa yang menangkan DL Moody? Edwin Kimber. Siapa Edwin Kimber? Seorang sol sepatu. Edwin Kimber tidak bayangkan dia hanya seorang sol sepatu, tetapi ketika dia taat, dampaknya begitu luar biasa. Dia tidak bayangkan melaluinya ada begitu rentetan-rentetan
yang dimenangkan oleh D.L. Moody dan dimenangkan oleh Billy Sunday dan dimenangkan oleh Billy Graham. Dan saudara-saudara tahu ada begitu banyak orang dimenangkan oleh Billy Graham. Edwin Kimber tidak menyangka bahwa kehidupannya berdampak dengan begitu luar biasa. Seorang Saul Spurgeon. Malam hari ini saya mau katakan buat saudara-saudara sekalian, mungkin kita orang biasa di mata dunia. Mungkin kita sangat biasa. Atau kita seperti seorang Edwin Kimber, seorang Saul Spurgeon. Pekerjaan kita tidak tinggi. Kita tidak punya bisnis yang besar. Kita bukan orang terpandang. Saudara-saudara, saya mau katakan malam hari ini, tetapi ketika engkau memiliki hati yang taat, engkau melakukan dengan setia, engkau melakukan dengan kasih akan Tuhan, dampaknya luar biasa. Edwin Kimber tidak bayangkan melaluinya banyak jutaan orang dimenangkan kepada Kristus. Billy Graham. Mari saudara-saudara yang terkasih, meskipun kita berada dalam situasi pandemi yang begitu luar biasa, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang sangat sulit, jangan sampai situasi-situasi yang sulit membuat kita tidak percaya. Apalagi kita sebagai orang-orang muda yang punya passion, yang punya gairah, yang punya semangat untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan pada malam hari ini, milikilah ketaatan, maka engkau akan berdampak. Meskipun engkau belum melihat hari ini, tetapi saya percaya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika engkau melakukan dengan setia, dengan takut akan Tuhan, sadar tidak sadar Allah sementara bekerja. Meskipun engkau seseorang yang sangat sederhana di mata dunia, tetapi engkau taat, sadar dan tidak sadar, Allah sementara bekerja. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saat-saat inilah kita sebagai orang-orang muda harus berdampak. Dan ketika kita mau berdampak, kita harus taat. Abraham tidak berpikir bahwa dia akan menjadi bapa orang beriman, bukan saja di kalangan kekristenan saudara-saudara, tetapi di kalangan Yahudi dan juga kalangan Islam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi bapa orang beriman, tetapi dengan ketaatannya dia dijadikan bapa orang beriman. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Mungkin hari ini engkau belum melihat, mungkin minggu depan engkau belum melihat, mungkin 1 bulan lagi engkau belum melihat, mungkin tahun ini engkau belum melihat, tetapi percayalah, Allah sementara bekerja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita memiliki ketaatan. Saya percaya ketika kita taat, dampak yang besar di dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dalam persekutuan kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam kota dan bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Taat. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada catatan yang perlu saya garis bawahi pada malam hari ini. Ketaatan kita harus berlandasan kepada Tuhan, bukan kepada sesuatu yang apa yang kita harus miliki. Saudara-saudara perhatikan bagaimana Abraham taat, dia fokus kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dimiliki. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Kejadian 25, tentu Abraham tidak menduduki tanah perjanjian yang diberikannya, yang dijanjikannya. Abraham tidak mendudukinya. Bahkan ketika dia meninggal, dia membeli tanah sepetak untuk dia dan istrinya dimakamkan, saudara-saudara. Abraham tidak menduduki tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada dia, tetapi sesungguhnya Abraham taat kepada Allah.
Saudara-saudara, landasan ketaatan kita bukan kepada apa yang kita akan miliki, tetapi landasan ketaatan kita kepada Allah yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan buat kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang kedua saya mau bagikan buat malam hari ini. Ketika kita berdampak yang besar, milikilah cara pandang yang benar. Mari perhatikan di dalam ayat yang ke-19, Ibrani 11 ayat yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara-saudara, Abraham menerima janji pada umur yang 75 dan Sarah 65 janji untuk memperoleh seorang anak, dan Tuhan menggenapinya. Abraham berumur 100 tahun. Saudara-saudara, 25 tahun itu penantian yang cukup panjang, dan Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Lalu semua perjalanan Abraham, dan setelah itu Abraham diuji. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Abraham diuji, anaknya harus dipersembahkan kepada Allah. Tetapi apakah iman Abraham akan runtuh? Allah sudah memberikan janji, masakan Allah akan mengambil anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati. Abraham percaya, Abraham memiliki perspektif yang benar, cara pandang yang benar, cara pandang yang luas, bahwa Allah tidak akan membiarkannya dia sendiri. Allah tidak akan membiarkan dia mempersembahkan Ishak. Abraham percaya cara pandang Abraham adalah cara pandang yang benar. Abraham percaya bahwa tidak akan mungkin Allah membunuh Ishak, karena itu janji Tuhan. Dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sekalipun mungkin Abraham, saya merenungkan, mungkin Abraham akan sembelih anaknya, tetapi cara pandang Abraham memiliki perspektif yang luas, yang benar, bahwa Allah akan membangkitkannya. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Allah menyediakan domba menggantikan Ishak sebagai persembahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perspektif yang benar membawa kita sanggup melakukan kehendak Bapa. Cara pandang Abraham melampaui masalah yang dia alami. Saudara-saudara, milikilah cara pandang yang benar ketika engkau mau berdampak. Cara pandang yang benar, kita berfokus kepada Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya percaya pada malam hari ini ketika kita memiliki cara pandang yang benar, kita membawa kita lebih mengenal Allah yang benar. Cara pandang yang benar membawa kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mau berdampak, kita memiliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Dua hal yang saya mau bagikan. Kalau kita mau berdampak, milikilah ketaatan. Dan yang kedua, milikilah cara pandang yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memampukan kami melewati situasi-situasi yang sukar. Pada malam hari ini kami melakukan ibadah online perdana Youth Wilayah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka memuji Engkau Tuhan. Tuhan sementara menyentuh hati mereka, dan biar mereka memiliki hati yang taat dan memiliki cara pandang yang benar, bahwa Allah senantiasa ada di pihak kita untuk menolong kita. Dan kita mau berdampak buat di sekeliling kita. Kita mau berdampak buat banyak orang yang Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati anak-anak muda tempat ini. Tuhan pulihkan kami dan berkati kami, biar kami senantiasa semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur pada malam hari. Kami percaya dalam
firman Tuhan sudah menguatkan kami. Dan kami mau berdampak buat orang-orang di sekeliling kami, buat bangsa dan buat kota kami. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, segala hormat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.